warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu serta salam dan tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang muslim. Jadi dalam melihat bagaimana keadaan dunia saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita akan membahas pada mata kuliah sebelum itu, pada mata kuliah teknologi informasi pemerintahan dengan dosen pengampu Kak Sumarti SIPM FIP, ada tugas yang kemudian diberikan, tugas untuk diskusi bersama dengan teman-teman terkait dengan tipe dan model relasi e-governance. Namun sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya dari kelompok kedua. Yang pertama adalah saya sendiri, Akbar, selaku moderator. Yang kedua adalah Eniatien, Nur Awalia Ramadhani, Ain Jariyah. Yang kelima adalah Ain Jariyah, dan yang keenam terakhir adalah Muhammad Murafe. Namun hari ini ada salah satu teman kami yang kemudian tidak menyempatkan diri untuk hadir, mungkin ada halangan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait relasi e-governance dalam dunia pemerintahan tentunya. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 mengangkat 4 kemudian pembahasan yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah definisi dan karakteristik dari G2C, G2G, G2D dan G2E. Nah, yang kedua adalah tujuan dan karakteristik, tujuan dan contoh implementasinya. Nah, yang ketiga adalah manfaat dan tantangan yang kemudian dihadapi. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan antara model relasi yang saya sebutkan tadi. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya kemudian menjelaskan bagaimana hari ini perkembangan teknologi itu yang kemudian mendorong transformasi secara besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan melalui konsep e-governance. Nah, e-governance ini tidak hanya sebatas digitalisasi dalam dunia pemerintahan, melainkan juga membangun model-model relasi yang kemudian yang efektif antara pemerintah dengan berbagai misalnya dinas-dinas terkait yang ada di luar sana atau pemerintah di kabupaten, provinsi dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya saya mungkin akan mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk kemudian menjelaskan lebih rinci terkait bagaimana suku bahasan yang kemudian kami angkat tadi yang lebih jelas dan lebih rinci. Nah, untuk pada bagian pertama yaitu terkait dengan definisi dan karakteristiknya, saya akan mempersilahkan kepada saudari Ain Jariyah untuk menjelaskan hal-hal terkait lebih dan kurangnya saya persilakan dengan hormat. Baik, saya Ain Jariyah akan melanjutkan materi yang pertama yaitu tentang definisi dan karakteristik G2C. Baik, G2C atau Governance to City adalah model hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat atau warga negara yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disingkat dengan TIC untuk memberikan pelayanan publik secara langsung, transparan, dan efisiensi. G2C merupakan salah satu bentuk implementasi governance yang bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang memperkuat hubungan antara pemerintahan dan warga negara melalui platform digital. Adapun karakteristik dari G2C yang pertama yaitu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan internet aplikasi dan sistem digital untuk menyampaikan layanan dan informasi. Dan adapun tujuan dari G2C yaitu meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan layanan pemerintahan. Dan contohnya implementasi G2C di tingkat lokal maupun nasional. Yang pertama yaitu website dan media sosial pemerintahan daerah, misalnya web
bisnis G2E adalah model interaksi dalam dokumen yang melibatkan hubungan antara pemerintahan dan sektor bisnis melalui teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk memfasilitasi transaksi pertukaran informasi dan layanan bisnis secara elektronik. Adapun karakteristik dari G2E yaitu satu, transaksi elektronik meliputi pengadaan barang dan jasa, pembayaran pajak, pengurangan izin usaha secara online dan layanan terkait bisnis lainnya. Adapun tujuan G2E yaitu satu, mempermudah proses bisnis, mengurangi hambatan administrasi dan mempercepat layanan pemerintahan kepada pelaku bisnis. Adapun contoh implementasi lokal nasional tingkat lokal. Kabupaten Bulukumba, Dinas Pariwisata Bulukumba aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku usaha jasa pariwisata, termasuk pelayanan festival edisi yang meningkatkan keuntungan wisatawan sekaligus mendukung pelaku bisnis lokal. Dari hasil diskusi saya berikan beralih ke Nur Awalia. 3. Baik, saya mau melanjutkan bagian ketiga itu G2G, yaitu governance to government adalah bentuk hubungan yang dibangun antara lembaga pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam konsep e-government, G2G memungkinkan pertukaran informasi, penggunaan basis data bersama, dan penyelenggaraan kebijakan di antara lembaga pemerintahan, sehingga pelayanan publik dalam proses pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Adapun karakteristik utama dari G2G yaitu adanya komunikasi dua arah antar instansi pemerintahan melalui media digital. Terus tujuan dari G2G yaitu meningkatkan efisiensi layanan antar pemerintah. Dengan adanya G2G, proses berbagi data antar pemerintah lokal dan pusat bisa dilakukan secara elektronik menggunakan birokrasi manual dan mempercepat pengambilan keputusan serta menghemat waktu dan biaya. Adapun contoh implementasi baik di lokal maupun nasional. Di tingkat lokal yaitu pemerintah kabupaten Indragiri dulu mengimplementasikan konsep G2G melalui governance resource management system yang mengintegrasikan berbagai aplikasi antar satuan kerja perangkat daerah. Implementasi di tingkat nasional yaitu website dan layanan yang menghubungkan pemerintah dengan instansi luar negeri seperti portal perusahaan besar yang menyediakan informasi dan layanan bagi warga negara asing di Indonesia. Juga merupakan contoh G2G dalam konteks diplomasi dan administrasi pemerintahan antar negara. Mungkin itu saja saya alihkan ke saudara Daniati. Untuk materi selanjutnya tadi sudah dibahas oleh rekan-rekan kelompok saya mengenai 3 jenis relasi. Kemudian saya akan melanjutkan kepada jenis relasi yang keempat yaitu G2E atau government to employer. Government to employer atau G2E adalah model government yang fokus pada interaksi dan layanan digital yang diberikan pemerintah kepada pegawai atau karyawan pemerintah. Adapun beberapa karakteristik dari G2E
G2E. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi administrasi pegawai, mendukung pengembangan SDM, serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri. Adapun tantangan dari empat relasi tersebut yaitu yang pertama G2C. Tantangannya yaitu rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan kualitas dalam mengakses layanan online. Dan yang kedua yaitu G2B. Tantangannya yaitu masih ada praktik pungli meskipun sistem digital sudah diterapkan. Dan yang ketiga yaitu G2C. Tantangannya yaitu kurangnya SDM yang mampu memperoleh sistem terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu G2E. Tantangannya yaitu kurangnya pelatihan dan adaptasi digital bagi pegawai pemerintah. Selanjutnya yaitu karakteristiknya. Karakteristik antar model relasi dalam sistem pemerintahan digital. Yang pertama yaitu dukungan ekosistem digital. Keempat relasi saling mendukung terciptanya ekosistem e-government yang inklusif, yaitu G2C untuk warga, G2B untuk pelaku usaha, G2G untuk antar instansi, dan sedangkan G2E untuk aparat pemerintah. Yang kedua yaitu kolaborasi untuk pelayanan publik. G2E berperan dalam mendukung kinerja ASN agar dapat memberikan pelayanan G2C dan G2B yang lebih optimal jika pegawai tidak dikelola secara baik melalui G2G. G2E pelayanan publik terganggu. Mungkin ini saja dan karakteristik yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Itulah tadi hasil presentasi dari teman-teman hasil diskusi yang kemudian dibawakan melalui 4 pembahasan yang dijelaskan. Melalui diskusi ini saya selaku moderator dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik terdapat 4 kelompok model relasi yang menjadi fondasi penting yang berfungsi untuk membangun hubungan yang sistematis antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, dengan pemerintah dan pegawai pemerintahan. Sinergi di antara model-model relasi ini sangat penting untuk memastikan pelayanan publik secara efektif. Dengan perpaduan antara model ini, ekosistem e-governance yang inklusif dapat terbentuk di mana seluruh pihak baik masyarakat, pelaku bisnis, lembaga pemerintahan maupun pegawai saling terhubung dalam satu sistem pelayanan publik yang modern dan transparan dan berkelanjutan. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikianlah presentasi atau diskusi yang dibawakan oleh kelompok 2. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.